语言爬满了甲骨。Keinginan untuk hidup, 100 dunia layu. Sekilas dari mata, dan dunia sudah sangat berubah. Di ujung langit dan bumi, sosok buram dan besar itu berbicara saat duduk di sana. Seolah-olah itu hidup di masa lalu. Itu menghadap ke 3.000 provinsi dari alam yang lebih tinggi. Ini adalah kaisar perang. Dia membangun reputasinya dalam legenda kuno, menciptakan legenda dan membentuk dasar legenda klan kaisar. Ini adalah keberadaan kuno yang tak tertandingi. Tidak ada yang berharap dia masih hidup. Berdasarkan catatan buku tulang, dia seharusnya sudah meninggal sejak lama dari perjalanan waktu yang tak berujung, menjadi satu dengan bumi. Bagaimana dia bisa muncul lagi? Ini adalah pemandangan yang tak terbayangkan. Sulit bagi orang lain untuk mempercayai apa yang mereka lihat. Kaisar perang mengabaikan langit. Dia sebelumnya telah mengguncang ke 3.000 provinsi dan mengabaikan 9 langit dan ke-10 bumi. Dia telah bermandikan darah raksasa yang tak terhitung jumlahnya dan memantapkan dirinya sebagai keberadaan yang tak tertandingi. Ada banyak tokoh mulia di masa lalu, tetapi ketika salah satu dari mereka dibesarkan, tidak ada satu klan pun yang tidak akan gemetar. Ini adalah tabu dan legenda yang hidup. Sekarang setelah dia muncul, siapa yang bisa melawannya? Semua orang mengatakan bahwa dia meninggal, dan ini sudah lama menjadi kesimpulan akhir. Namun, sekarang, dia tiba-tiba muncul lagi di alam yang lebih tinggi. Mimpi besar dan jutaan musim gugur berlalu, siapa yang bisa meramalkan ini? Di sisi ini, langit ditutupi dengan simbol-simbol yang gemerlap. Surgawi tua itu duduk di kehampaan, menerangi langit. 3.000 dunia besar berputar di sekelilingnya, dan dewa yang tak terhitung jumlahnya muncul, melantunkan kitab suci saat mereka melakukannya, menjadikannya sebagai dewa tertinggi. Ini juga tabu, yang membawa manusia ke surga, mendirikan klan kaisar yang lebih tinggi dan memerintah dunia. Individu ini bermandikan darah dewa yang tak terhitung jumlahnya dan membangun kemuliaan kuno. Kedua individu membentuk kontras yang mencolok. Yang satu redup dan tidak jelas, sementara yang lain menerangi masa lalu dan masa kini. Pertemuan keduanya masih bisa dianggap damai. Tidak ada pertempuran besar yang segera meletus. Mereka seperti dua lonceng tembaga kuno yang digali. Mereka mengibaskan debu mereka dan melepaskan suara dao. Jalanmu telah menyimpang, lupa bagaimana berkultivasi. Langit tua berbicara, kata-katanya membawa kesedihan, tetapi sangat hebat. Seolah-olah seluruh dataran darah berdering dengan suaranya, bahkan mungkin seluruh provinsi iblis. Pada saat itu, keberadaan kuat yang tak terhitung jumlahnya antara langit dan bumi terkejut. Bahkan ada lebih banyak orang yang ngeri ke arah provinsi iblis. Ada dewa surgawi yang merasa kedinginan di punggung mereka. Surga yang lama telah dihidupkan kembali. Ada seorang master sekte yang berkata dengan lembut. Ekspresinya serius, dan suaranya bergetar. Seluruh provinsi iblis tampak gemetar. Sosok surgawi tua di dataran darah tampaknya telah melintasi waktu dan tempat. Semua orang menjadi sadar akan keberadaannya. Mata yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke arah ini, dan tidak ada orang yang tidak mengalami ketakutan besar. Hidup dan kultivasi harus menjadi perjalanan perbaikan diri yang tidak pernah berakhir. Lupa apa dan penyimpangan apa? Kaisar perang berbicara. Sosoknya yang tidak jelas menjadi lebih agung dan agung, menempati langit dan bumi. Suaranya sangat tenang, tetapi merobek udara seperti kilat. Itu membentang melintasi gunung dan sungai, mengguncang bumi besar yang tak terbatas dan membuat semua makhluk hidup menggigil ketakutan. Kaisar perang muncul. Dia belum memasuki dataran darah, dan sosok yang tidak jelas itu hanyalah proyeksi ajaib. Tubuh aslinya masih di provinsi iblis. Ketika dia berbicara seperti ini, secara alami dunia akan semakin bergetar. Sekte kuno yang tak terhitung jumlahnya dari provinsi iblis semua mendengar kata-kata ini. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak merasa ketakutan. Dia masih hidup. Kaisar perang masih ada di dunia ini. Dewa surgawi berbicara dengan suara gemetar. Ketika kata-kata ini terdengar, itu mengkonfirmasi segalanya. Keagungan kaisar perang tidak ada bandingannya,
bahkan jika dia tidak muncul selama ratusan atau ribuan era. Semua orang percaya bahwa dia telah lama meninggal. Sekarang mereka muncul lagi, itu segera membuat dunia ketakutan. Penyebab penderitaan adalah mengejar yang salah. Suara surgawi tua itu tertunduk. Jalan yang salah mungkin bukan kesalahan. Percaya bahwa jalan yang sudah ditetapkan adalah yang terbaik adalah yang paling menyedihkan. Kaisar Perang menjawab. Mereka yang dipenuhi dengan pikiran dan pendapat mereka sendiri selamanya tidak akan dapat mendengar suara orang lain, kata Celestial tua itu. Keduanya saling berhadapan dengan tajam. Dao mereka berbeda, dan jalan mereka berbeda. Apa yang mereka yakini bahkan lebih bertentangan. Hong. Pada saat itu, dunia bergetar. Dataran darah terguncang, dan segala sesuatu dalam kisaran beberapa lusin li bergemuruh. Sebuah retakan hitam besar muncul. Gunung dan laut bergerak, dan matahari dan bulan hampir jatuh. Ini adalah tekanan tak berwujud di antara keduanya. Melalui udara, mereka bertemu satu sama lain dan membuat sedikit kontak, namun jenis hasil yang mengerikan ini muncul. Pada saat ini, lupakan Si Hao dan Yun Si, bahkan dewa sejati tulang putih di dalam medan perang kuno, iblis Vajra, dan yang lainnya semua menggigil ketakutan. Mereka semua menyembunyikan diri, tidak mau menunjukkan sedikit pun kesombongan. Keberadaan macam apa ini? Hanya kemauan saja, fluktuasi aura mereka akan menghasilkan pemandangan yang begitu menakutkan. Jika mereka menunjukkan kekuatan mereka, itu tidak terbayangkan. Kaisar Perang tak tertandingi dalam pertempuran, menjadi kaisar melalui perang. Dia telah menekan ke depan tanpa hambatan sepanjang hidupnya, menyapu semua yang ada di depannya. Langit tua menciptakan legenda tak terkalahkan yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Sulit baginya untuk bertemu lawan di dunia ini. Sekarang keduanya saling berhadapan, ini adalah pertempuran suatu era, konfrontasi yang sangat langka antara keberadaan di puncak sejak zaman kuno. Setiap gerakan yang mereka lakukan akan selamanya dicatat dalam sejarah alam yang lebih tinggi. Seseorang yang mengira dia memiliki Dao, tetapi sebenarnya dikendalikan oleh Dao, Kaisar Perang berbicara. Suaranya seperti guntur, mengguncang hutan belantara yang tak terbatas dan menekan langit, membuat matahari dan bulan bergetar. Dia sudah pindah. Tubuh aslinya bergerak melalui provinsi iblis dan mendekati dataran darah. Itu juga karena provinsi iblis yang sangat luas dan terbentang luas yang tahu berapa puluh ribu li bergetar ringan. Aura yang menindas mengelilingi pikiran semua orang. Mereka semua ngeri, dan banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut ke arah surga. Ini adalah Kaisar Perang. Begitu dia muncul dan tubuhnya bergerak, dunia akan bergetar sebagai tanggapan. Keberadaan provinsi iblis yang tak terhitung jumlahnya mulai bersujud di hadapannya. Kamu dan aku sama-sama mencari Dao, jadi apa gunanya berbicara tentang memilikinya? Langit tua itu menjawab. Seluruh tubuhnya bersinar. Helai demi helai energi darah melonjak, merembes keluar dari pori-porinya. Auranya menggetarkan langit di atas dan bumi di bawah. Surga. Semua dewa gemetar ketakutan. Mereka merasakan tekanan kuat yang bergerak melalui dataran darah dan kemudian menyapu menuju provinsi iblis dan surga. Laut dari segala arah melonjak. Banyak orang merasa ini sulit dipercaya. Beberapa raksasa menghirup udara dingin, dan ekspresi mereka menjadi kaku. Mereka tidak bisa membantu tetapi mundur, dada mereka naik dan turun dengan keras. Melalui harta rahasia, melalui formasi penghubung surga yang sangat besar, mereka melihat pemandangan ini, dan kemudian mereka semua merasakan getaran yang mencapai jiwa mereka. Di langit di atas dataran darah, Celestial tua melepaskan untaian energi darah. Itu mendistorsi ruang dan mengisolasi langit, membuat udara itu sendiri tampak tidak stabil. Orang dapat dengan jelas melihat bahwa dari dia di tengah, garis demi garis retakan muncul di kehampaan. Dia tampaknya tidak ada di dunia ini, tetapi sebaliknya di ratusan dan ribuan dunia yang lalu, merobek ruang untuk turun ke sini. Jenis adegan itu terlalu menakutkan. Semua orang merasa seolah-olah mereka melihat aliran waktu yang besar menembus kehampaan, dan dia duduk tepat di sebelahnya. Dia, di mana tepatnya dia? Apakah dia hidup,
Atau dia melepaskan kekuatan surgawi dari masa lalu kuno, menunjukkan kekuatannya di dunia ini? Ini adalah pertanyaan yang dipikirkan oleh beberapa orang di benak mereka. Mereka bisa merasakan gemuruh, weng-weng terdengar di telinga mereka. Suara dao besar memasuki lautan kesadaran mereka, membuat mereka merasa sangat takut dan gemetar tak terkendali. Kekuatan surgawi. Ini adalah kekuatan surgawi tertinggi yang sebenarnya. Dari manusia ke surga, ini bukan sekadar ucapan. Benar-benar ada jenis kekuatan ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini terlalu menakutkan. Siapa yang bisa menentang ini? Ini adalah keberadaan tabu yang tak tertandingi dari ras surgawi. Hal ini menakutkan setelah semua. Tidak heran dia bisa berkeliaran tanpa hambatan melalui 3000 alam di era kuno. Sulit baginya untuk bertemu lawan. Lupakan orang lain, bahkan ketika beberapa master sekte melihat adegan ini, mereka semua menggigil di dalam juga, jiwa mereka bahkan bergetar. Ini mungkin puncak dao manusia. Mungkin jika seseorang berevolusi selangkah lebih maju, itu akan menjadi jenis makhluk yang berbeda, makhluk yang bukan milik alam yang lebih tinggi. Energi darah merembes keluar dari untaian pori-pori surgawi tua demi untai, menciptakan retakan besar yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan yang memanjang keluar beberapa puluh ribu li. Itu mengelilingi seluruh dataran darah. Adegan ini membuat semua orang merasa sangat takut. Kaisar perang, ayo, ini adalah pertempuran. Langit tua itu berbicara, suaranya seperti lonceng besar yang bergema di langit di atas dan di bumi di bawah. Area kekosongan ini menjadi tidak stabil, seolah-olah akan terbelah. Pada saat itu, formasi pembatasan besar di seluruh dataran darah dan simbol yang menutupi setiap inci dari bumi besar benar-benar musnah, hancur di bawah satu pemikiran dari Celestial lama. Sementara itu, penguasa padang rumput ini, 12 kota kejahatan serentak runtuh. 12 raja iblis yang paling kuat segera dihancurkan, berubah menjadi kabut berdarah. Surga, Tuan telah mati. Raja Iblis Penyu telah jatuh. Tubuh dan jiwa Raja Iblis Perkasa besar dihancurkan. Pada saat itu, teriakan besar alarm terdengar dari 12, sekarang runtuh, kota kejahatan di seluruh dataran darah. Orang-orang panik. Kekuatan macam apa ini? 12 Raja Iblis yang telah menguasai wilayah bumi besar ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya semuanya mati, dibunuh oleh kehendak satu makhluk. Formasi hebat yang diletakkan beberapa master sekte di masa lalu semuanya hancur juga. Ini adalah kekuatan surgawi yang mengguncang dunia. Apa ahli yang tak tertandingi, keberadaan tabu apa? Saat ini, semuanya ditampilkan dengan sempurna. Surgawi tua sedang menciptakan kembali legenda yang tak terkalahkan. Jika Anda bergerak lagi, saya juga akan mengambil tindakan. Tidak akan ada banyak orang dari Celestial Rache yang tersisa di dataran ini. Suara acuh tak acuh terdengar. Kaisar perang telah tiba. Tubuh aslinya muncul, melintasi provinsi iblis ke dataran darah. Itu masih gambar besar yang tidak jelas, menjulang di antara langit dan bumi. Seiring dengan kemajuannya, retakan besar di kehampaan tampaknya telah menghilang, bergabung lagi. Dia seperti leluhur tertinggi dari semua dewa yang mengabaikan gunung dan sungai, mengamati dunia di bawah langit. Dalam lingkup beberapa puluh ribu li, di medan perang berwarna darah yang tak terbatas, ada ahli ras surgawi, tentara bayaran, serta orang-orang ras perang. Itu sangat rumit. Energi yin mengelilingi tanah kuno. Si Hao menggigil dalam hati. Ekspresinya menjadi serius saat dia melihat dalam diam. Yunsi membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi dia menghentikan dirinya sendiri. Jenis kekuatan ini membuatnya sangat terkejut. Dia merasa sulit untuk tenang. Apakah ini puncak level? Akankah leluhur kuno menemukan kita? Dia berkata dengan lembut. Jangan terlalu banyak berpikir. Dengan kaisar perang di sini, dia tidak bisa bertindak terlalu gegabah. Jika tidak, seluruh tempat ini akan hancur, dan konsekuensinya tidak terduga, kata si Hao. Suara kaisar perang terdengar, bergemuruh seperti guntur. Dunia tampaknya diambang terbalik. Provinsi surga dan provinsi iblis tampaknya bergetar ringan. Gempa bumi dahsyat mengguncang dataran darah.
Lautan besar akan berubah menjadi debu setelah sejuta musim gugur, jalan surgawi mengembara dengan kasar. Kami berdua sudah pada usia ini tanpa bertahun-tahun lagi untuk hidup, jadi mulai sekarang, pertempuran itu. Saya ingin melihat pemahaman seperti apa yang telah Anda capai. Pertempuran di luar angkasa. Langit tua itu berbicara. Sosoknya bergoyang, dan kemudian dia menghilang dari dataran darah. Retakan besar tetap ada di tempat aslinya. Baik. Kaisar Perang menjawab. Kilatan petir menyambar. Dia juga menghilang. Kedamaian dipulihkan ke dataran darah, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, jenis atmosfer yang menindas itu tidak menyebar untuk waktu yang lama. Keheningan dan keheningan sesaat hancur. Seolah-olah komet merobek langit, seorang individu berjubah perak muncul, di tangannya sebuah tombak. Dia melakukan perjalanan di udara dan berdiri di langit di atas, mengarahkan jarinya ke medan perang. Ras surgawi, ayo, lawan aku. Kalau tidak, orang-orangmu tidak bisa pergi. Kemudian, cahaya menyilaukan muncul di langit. Pakar lain melakukan perjalanan melalui udara. Dewa surgawi menutup medan perang, tidak mau membiarkan mangsanya pergi. Apakah kamu pikir ras surgawiku takut padamu? Seorang wanita bergerak melintasi langit dengan bel tulang emas di tangannya. Dia memancarkan tekanan dari dewa surgawi. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Langit tua menghadapi kaisar perang, dan para ahli dari level lain juga bersaing. Ini adalah dendam yang telah ada di antara kedua klan untuk waktu yang sangat lama. Terlepas dari ini, Provinsi Surga dan Provinsi Iblis memiliki beberapa kelompok tentara bayaran tingkat atas yang diseret juga, misalnya, grup tentara bayaran reinkarnasi, grup tentara bayaran darah iblis, dan grup tentara bayaran sayap surgawi. Mereka mungkin memiliki dewa surgawi yang memerintahkan mereka juga. Itu adalah pemandangan yang benar-benar menakutkan. Di udara, dewa surgawi meraung, menyeret cahaya menyilaukan di belakang mereka yang menerangi tanah berwarna darah besar. Darah bersemi, musuh lama bertempur. Tidak ada jalan mundur, hanya maju. Ini adalah pertempuran hebat antara dewa surgawi. Seseorang berteriak kaget. Seluruh dataran darah bergetar, seolah-olah pertempuran dari masa lalu kuno telah diciptakan kembali, mengubah ini kembali menjadi tempat yang mengalir dengan darah. Ini adalah dendam antara dua klan besar, dan terlebih lagi kekacauan kekuatan yang kusut dan rumit yang terlibat yang membuat medan perang ini sangat menyedihkan. Darah surgawi mewarnai langit menjadi merah. Setelah dewa surgawi berpartisipasi, para ahli dari tingkat lain mengambil tindakan satu demi satu juga, bergegas ke kedalaman bumi yang besar dan menutup jalan yang berbeda untuk mencegah ras surga membawa kembali batu mandat surga. Membunuh. Raungan pembunuh yang hebat merobek udara. Pertempuran ini bahkan lebih menakutkan dari yang diprediksi. Itu melibatkan terlalu banyak orang. Setelah menerima manfaat besar, banyak kelompok tentara bayaran yang hebat semua berpartisipasi juga. Orang bisa membayangkan tenaga kerja yang akan dikirim oleh klan surgawi dan perang. Mereka mengalir ke bumi yang besar seperti air pasang. Pasukan besar saling membantai. Ini adalah momen besar dalam sejarah yang sangat luar biasa. Setelah perang ini tersulut, dunia menjadi kacau. Provinsi Iblis mengirim iblis, Provinsi Surga mengirim dewa, iblis dan dewa menari-nari, berperang yang mencapai langit. Orang bisa membayangkan tanpa berpikir terlalu banyak bahwa pertempuran ini akan dicatat dalam catatan sejarah, serta meninggalkan efek jangka panjang. Ini adalah awal dari kehancuran kedamaian alam yang lebih tinggi, sumbu yang akan meledakkan segalanya. Tentu saja, ada lebih sedikit kebutuhan untuk membicarakan betapa agungnya kesempatan ini sekarang setelah Kaisar Langit dan Kaisar Perang yang lama muncul. Terlepas dari apa yang mereka lakukan, itu semua akan diukir menjadi buku tulang. Taoti melahap surga. Seekor binatang buas meraung. Itu membuka mulutnya yang berdarah, melahap beberapa dewa. Itu adalah pemandangan yang sangat berdarah. Auman penghancur bulan Ho sejati. Seekor binatang buas besar muncul yang bahkan lebih mengesankan daripada gunung. Itu membuka mulutnya dan meraung, dan kemudian beberapa ahli meledak dalam kehampaan. Potongan tulang putih berkilau lengket dengan darah turun ke tanah.
Kabut berdarah menyelimuti udara. Itu adalah tontonan yang terlalu mengerikan untuk ditanggung. Ada terlalu banyak ras yang terlibat. Ada orang-orang dari berbagai kelompok tentara bayaran yang hebat, serta ahli lain yang diundang oleh kedua ras. Mereka semua dibantai abis. Itu karena surgawi tua dan kaisar perang memasuki luar angkasa untuk bertarung, jadi akan sulit bagi kedua klan untuk menyelesaikan masalah dengan damai. Mereka berdua berjuang dengan hidup mereka di telepon. Mereka mengundang semua rekan mereka untuk membantai dan mempertaruhkan semuanya. Pertempuran ini akan menentukan masa depan ras ini. Aoho, dewa melolong, dan setan mengaum. Langit dan bumi berada dalam kekacauan. Terlepas dari keberadaan tingkat surgawi di langit, ada ahli tertinggi, bahkan anak-anak pengaturan formasi yang berlari di sepanjang bumi besar dan mencari-cari. Kedua klan mengirim terlalu banyak orang. Mereka semua memasuki dataran darah. Itu karena formasi hebat yang menyegel dataran darah telah dihancurkan oleh satu pemikiran dari surga lama. Itu sebabnya formasi transportasi bisa digunakan lagi. Tentu saja, 12 Raja Iblis menakutkan yang memerintah dataran ini juga telah jatuh. Surgawi tua itu sangat marah, menyalahkan mereka karena membantu perlombaan perang, jadi dia melepaskan 12 helai energi darah yang menghancurkan mereka berkeping-keping. Tentara besar membanjiri tanpa henti ke medan perang berwarna darah. Terlepas dari apakah itu Celestial Rache of War Rache, mereka berdua telah diperingkatkan dalam 10 besar klan besar dari alam yang lebih tinggi. Mereka adalah kaisar ras dan klan di masa lalu, jadi mereka memiliki banyak orang di pihak mereka. Kali ini, dua leluhur bertempur dalam pertempuran hebat. Orang-orang yang datang semuanya elit. Kuku besi bergema di langit dan gunung meraung, tangisan mereka bergema di awan. Orang bisa dengan jelas melihat kelompok demi kelompok tunggangan lapis baja bergegas keluar dari formasi transportasi. Mereka kemudian melangkah ke kehampaan dan melayang ke cakrawala, membantai ke medan perang yang tak terbatas. Pertempuran besar dibagi menjadi banyak wilayah dengan 12 kota kejahatan yang runtuh sebagai pusatnya. Mereka kemudian berbaring menuju berbagai reruntuhan medan perang kuno. Si Hao dan Yun Si terkejut. Pertempuran ini melebihi imajinasi mereka. Bukan hanya demi batu mandat surga, sekarang perang yang menentukan nasib klan mereka. Hasilnya akan mempengaruhi ratusan ribu tahun. Jelas bahwa mereka juga terjebak di dalamnya. Ayo pergi dan beritahu klan, kata Yun Si. Hal-hal tidak terlihat terlalu bagus. Perlombaan surgawi berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Orang-orang yang bergegas ke medan perang ini hampir semuanya berasal dari War Rache. Jika kita pergi seperti ini, kita akan menjadi target. Si Hao mengerutkan kening. Itu karena War Rache membuat persiapan yang banyak dan telah banyak bersekongkol. Mereka mengundang banyak ras kuat yang sangat terkenal untuk mengepung dan melenyapkan klanku, Yun Si khawatir. Di masa lalu, ada 6 celestial besar di dunia ini, membangun kemuliaan klan mereka. Sekarang, 4 dari mereka memperoleh batu mandat surga, yang berarti bahwa 4 ahli hebat yang sama dapat dihasilkan. Bagaimana mungkin ras lain mengizinkan ini? Itu sebabnya mereka diam-diam bekerja bersama. Medan perang kuno tempat Si Hao dan Yun Si berada adalah yang terbesar, meliputi 200.000 li. Itu juga yang paling berbahaya. Kabut di dalamnya tebal, mengisolasinya dari dunia luar. Itu terlalu jauh di mana ketika seseorang memasuki tempat ini, beberapa harta rahasia dan barang-barang lainnya akan kehilangan keampuhannya. Ada hukum alam yang aneh yang mempengaruhi semua makhluk. Itu karena ada desas-desus bahwa ada ahli yang sangat kuat yang biasa mengawasi tempat ini. Darah, tulang, daunnya, terukir di dalam gunung dan sungai, tidak berhamburan sepanjang waktu ini. Itu juga mengapa Si Hao dan Yun Si memilih tempat ini. Itu untuk melindungi mereka. Mereka tidak tahu bahwa formasi besar dari dataran darah telah dihancurkan, mereka juga tidak menyadari bahwa ke-12 Raja Iblis semuanya dibunuh oleh Celestial Tua. Bahkan jika mereka tahu, mereka tidak akan punya pilihan lain. Itu karena seluruh bumi besar kacau, dan pembantaian terjadi tanpa henti. Pasukan yang sangat besar sedang bentrok, jadi mereka mungkin juga bersembunyi di sini.
Bumi besar bergetar. Spanduk besar ditampilkan sendiri. Sekelompok kuda lapis baja muncul, dan kemudian busur dengan anak panah ditarik kembali. Mereka menembak ke arah sekelompok tentara yang tersebar di depan. Panah terbang dengan kacau. Cahaya menyilaukan muncul di langit, dan semua jenis pelangi surgawi melesat melintasi, mengeluarkan lampu ekor panjang. Itu sangat indah. Selusin orang yang mencoba melarikan diri di depan berteriak dengan sedih. Anak panah berbulu menembus tubuh mereka, dan kemudian mereka jatuh ke tanah dengan suara putong-putong, yang terkecil di antara mereka hampir 10, bahkan belum sepenuhnya matang. Ini orang-orang ras saya. Yunsi merasa cemas dan marah, tapi sudah terlambat untuk menyelamatkan mereka. Di dalam dataran darah, pertempuran besar mencapai tinggi ke langit dan melibatkan banyak wilayah. Ras surgawi wilayah ini dikalahkan. Sekelompok kecil melarikan diri ke sini, tetapi sulit bagi mereka untuk menghindari kematian. Tolong aku, seorang pemuda di antara mereka dengan wajah yang agak muda dan lembut melihat dengan jelas Yunsi dan Si Hao. Dia tanpa daya mengulurkan tangannya, darah terus-menerus terbatuk dari mulutnya. Sayangnya, itu sudah terlambat. Mata pemuda itu menjadi redup, dan kemudian dengan suara putong, dia jatuh seperti klan lainnya. Tidak, hidung Yunsi terasa masam. Sekarang pertempuran mencapai titik ini, itu benar-benar menyimpang dari niat aslinya, tidak lagi murni untuk tujuan merebut batu mandat surga, melainkan pertempuran besar untuk nasib klan. Tujuan mereka bukanlah untuk sepenuhnya melenyapkan musuh lama mereka. Ada dua yang tersisa. Keberuntunganmu tidak buruk. Pemimpin di atas kuda lapis baja berbicara. Dia menatap Si Hao, dan kemudian dia menatap Yunsi, merasa sangat tercengang. Gadis secantik ini benar-benar langka di dunia ini. Karena ada keindahan yang menakjubkan di sini, tangkap dia dan bawa dia kembali ke klan untukku. Dengan lambaian tangannya, beberapa lusin gunung lapis baja bergegas ke depan, mengelilingi Si Hao dan Yunsi. Seret bocah tak sedap dipandang ini dan bunuh dia. Saya tidak ingin dia menjadi penghalang di sini, kata pemimpin kuda lapis baja. Dia adalah seorang ahli alam api surgawi, jadi dia secara alami tidak terlalu peduli dengan seorang ahli tertinggi. Iya Pak. Segera ada lebih dari 10 centaur yang menarik kembali busur mereka dan membidik Si Hao. Kemudian, mereka bersinar, dan selusin garis cahaya surgawi terbang. Si Hao tidak marah. Permukaan tubuh meledak dengan kilat, mengelilinginya dan mengeluarkan suara pipa, semuanya mendarat di panah berbulu itu. Simbol yang mempesona segera meletus. Kemudian, suara-suara terdengar terus-menerus. Panah berbulu semuanya hancur berantakan. Tuan, keadaannya agak aneh. Orang-orang ini tampaknya cocok dengan laporan rahasia. Mungkin itu yang kita cari, kata seseorang dengan lembut. Apakah begitu? Mata pemimpin kuda lapis baja itu melebar, melepaskan kecemerlangan. Dia segera tertawa terbahak-bahak, berpikir bahwa ini benar-benar keberuntungan. Hebat, hati-hati. Saya mendengar bahwa keduanya tidak mudah untuk dihadapi. Ada ahli alam api surgawi yang jatuh karena mereka. Kita perlu berhati-hati. Seseorang diam-diam memperingatkan. Saya mengerti. Atur formasi dan bunuh mereka. Kuda lapis baja mengisyaratkan dengan tangannya, dan kemudian semua kuda lapis baja mundur. Mereka membentangkan spanduk untuk menyegel tempat ini. Membunuh. Yunsi bergerak. Baru saja, klannya telah meninggal, membuatnya merasa sangat patah hati. Dia menghasilkan cermin berharga yang menerangi segala arah. Kecemerlangan berserakan yang menyerang musuh. Si Hao bahkan lebih cepat. Dia segera bergegas keluar, melonjak ke langit dan membantai ke arah pemimpin. Hong! Telapak tangan kedua belah pihak bertabrakan. Cahaya simbolis bergegas ke langit. Pergi ke neraka. Tiba-tiba, seseorang juga beraksi dari samping. Api surgawi bergegas keluar, secara tak terduga lebih kuat daripada pemimpin untuk menyerang Si Hao. Teknik berharga Pixiu hancur. Saya adalah pemimpin yang sebenarnya. Dia mengungkapkan senyum sinis. Dia bersama prajurit lain, sementara pemimpin yang memerintah semua orang di sekitarnya secara tak terduga adalah tubuh spiritualnya. Hong!
Yang membuatnya terkejut adalah bahwa simbol-simbol itu tidak efektif. Ketika mereka menyerang Si Hao, mereka benar-benar musnah. Sementara itu, tubuh spiritualnya berteriak dengan sedih. Teknik berharganya tidak berguna, dan setelah bertukar pukulan dengan Si Hao terus-menerus, itu meledak di udara. Bahkan gunung binatang biadab terbunuh. Serahkan hidupmu. Si Hao naik ke udara. Dia tidak punya banyak waktu lagi, jadi dia harus segera memutuskan pertempuran ini. Ekspresi tubuh pemimpin yang sebenarnya berubah. Dia dengan cepat mundur, tetapi itu tidak berguna. Telapak tangan dan jari Si Hao bersinar. Dia dengan cepat mendekat, meledak dengan kekuatan surgawi dagingnya yang besar. Pertempuran ini adalah pengalaman yang lebih menakutkan daripada berbahaya. Sebelum kekebalan kekuatan magis Si Hao habis, dia menyerang orang ini dengan serangan. Darah dan tulang memercik tinggi ke udara, dan kabut berdarah menyebar keluar. Itu meninggal dengan kematian yang sangat kejam. Si Hao mengambil busur besar dan terus menembakkannya. Tangisan yang menyedihkan terdengar terus-menerus. Yang mencoba melarikan diri semuanya runtuh menjadi genangan darah, dan bahkan ada beberapa tunggangan yang meledak juga dari tembakan Si Hao. Darah terciprat kemana-mana. Perang selalu seperti ini. Mereka tidak akan pernah damai dan penuh darah. Pasukan ini benar-benar dimusnahkan. Namun, Si Hao merasa sulit untuk membuat dirinya merasa lebih baik. Dia punya firasat buruk, karena mereka akhirnya akan ditemukan oleh pasukan besar. Pergilah. Dia dengan cepat dan segera membawa Yun Si menjauh dari tempat ini menuju kedalaman medan perang kuno. Sejak saat itu, Si Hao dan Yun Si terus-menerus bertempur dalam pertempuran berdarah, memusnahkan lebih dari 10 pasukan. Mereka bergerak sambil bermandikan darah. Jika kamu tidak bisa, maka turunkan saja aku dan melarikan diri sendiri, kata Yun Si. Waktu yang paling berbahaya adalah ketika Dewa Sejati datang. Jika Si Hao tidak membawanya ke sarang Vajra Demon, mereka mungkin akan menghadapi krisis yang cukup besar. Tidak apa-apa, mereka belum menemukan kita. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Apakah dua orang ini yang akan ditangkap? Segera setelah itu, mereka bertemu pasukan lain. Seorang pria muda dalam kelompok ini melihat Yun Si, dan kemudian menggunakan cermin yang berharga, dia mengungkapkan penampilan aslinya. Itu mereka. Kelilingi mereka. Dia sangat gembira, memerintahkan beberapa lusin ahli di bawahnya untuk mengambil tindakan. Pangeran kecil, harap berhati-hati. Seorang pelayan tua berbicara. Anak muda itu adalah keturunan raja, tetapi dia sendiri belum diberikan gelar bangsawan. Ini selalu membuatnya merasa agak kesal. Generasi kita memiliki 3 raja perang yang hebat, dan salah satunya ada di dekatnya. Saya ingin menangkapnya sebelum dia. Yun Si terkejut. 3 raja perang datang. Mereka adalah makhluk tertinggi muda termasyhur dari generasi muda, dan salah satu dari mereka sebenarnya ada di dekatnya. Dia melihat ke arah Si Hao dan mengungkapkan ekspresi khawatir. Di dalam perlombaan perang, begitu seseorang diberi gelar raja perang, itu berarti bakat alami mereka luar biasa dan menindas orang-orang di masa lalu. Mereka benar-benar memiliki kekuatan untuk mengabaikan rekan-rekan mereka. Pasti akan ada beberapa karakter tangguh di sisi orang-orang ini yang akan melindungi mereka, mengikuti mereka ke dalam pertempuran untuk mencegah orang lain menyerang mereka secara diam-diam. Saya sebenarnya sangat senang melihat betapa tangguhnya raja-raja perang ini. Si Hao berkata pada dirinya sendiri, matanya bersinar. Kita harus memahami bahwa ini adalah klan Kaisar Perang, salah satu dari 10 ras besar. Sulit bagi mereka untuk menghasilkan satu raja perang setelah beberapa puluh generasi. Untuk generasi ini memiliki 3 dari mereka benar-benar tidak biasa. Film pun berakhir.